Shalom semuanya, terlebih khusus untuk anak-anak saya kelas 4 SD untuk pendidikan agama Kristen. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-12, lanjutan pelajaran yang lalu. Kita akan masuk pada bagian yang B, yaitu taat beribadah. Dan kita akan selesaikan, nanti anak-anak akan belajar dan mengerjakan tugas. Sekarang kita melanjutkan pelajaran yang lalu, masih dalam pelajaran yang ke-12. Yang lalu kita belajar bagian yang pertama, yaitu mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Sekarang kita lanjutkan pada bagian yang kedua dan bagian yang ketiga, yaitu taat beribadah dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sebenarnya ada 3 hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dipelihara oleh Tuhan, yaitu yang pertama mendengar suara Tuhan, yang kedua taat beribadah, dan yang ketiga menjadi berkat bagi orang lain. Judul pelajaran kita pada saat ini masih tetap di pelajaran 12, yaitu Aku dipelihara gembalaku. Ya, bacaan kita Mazmur 23 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, anak-anak, di Israel mencari rumput bukanlah hal yang mudah karena kondisi tanahnya yang berbatu. Hal itu membuat para gembala harus lebih aktif. Domba bukanlah hewan yang bodoh seperti anggapan banyak orang, sebab domba adalah hewan yang penuh perhatian. Domba memiliki pendengaran yang tajam sehingga bisa membedakan suara gembala mereka. Cara seseorang gembala di Israel membuat domba itu bisa mengikutinya adalah ia memberi makan domba itu dari tangannya. Ia membangun hubungan yang dekat dengan domba-dombanya. Ia berbicara kepada mereka sehingga domba-domba itu mengenali suaranya dan percaya kepada gembalanya. Jadi ketika gembala itu berjalan di depan, domba-dombanya akan mengikutinya karena mereka percaya bahwa gembala mereka akan menuntun mereka untuk mendapatkan makanan serta minuman. Oleh karena itu dalam Mazmur 23 ayat 1, Daud mengibaratkan dirinya sebagai seekor domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Kita tahu Daud, dia adalah sebagai seorang gembala sebelum ia menjadi raja. Dan tentu dia tahu betul bagaimana sifat domba dan bagaimana seharusnya menjadi gembala. Jadi ia tahu bahwa domba-domba itu bergantung sepenuhnya kepada gembala. Nah, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala. Itu artinya apa? Itu berarti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan disebut sebagai domba-domba dan kita bergantung sepenuhnya kepada gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi secara singkat, kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berjalan sendiri dengan semampu kita. Kita akan sesat, kita akan sulit mencari makan kalau kita tidak mengikuti gembala kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan gembala. Kita membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu taat beribadah. Sikap lain yang menunjukkan ciri orang yang dipelihara Allah adalah dengan cara taat beribadah. Ingatlah kamu bagaimana bangsa Israel bisa ada di tanah perbudakan Mesir karena mereka mulai tidak taat kepada Allah. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka banyak menyembah berhala dan hidup dengan jahat. Setelah mereka tinggal di Mesir dan berseru dengan penuh air mata kepada Allah agar dibebaskan dari Mesir, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya mereka dikeluarkan Allah dari tanah Mesir. Mereka dipimpin Tuhan untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Allah begitu mencintai bangsa Israel. Penindasan, kesulitan, dan ancaman Firaun mereka lalui. Akhirnya mereka dapat beribadah kepada Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan kembali karena Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir.
Orang-orang Israel sebenarnya adalah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran Tuhan, tetapi iman mereka kendor serta mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, pada bagian ini kita belajar dari kegagalan bangsa Israel, maka kita mesti taat kepada Tuhan. Kita mesti taat beribadah. Lewat ketaatan kita dalam beribadah, kita bisa bersekutu bersama orang-orang seiman untuk memuji-muji Tuhan. Di sana kita bisa belajar mengenal kasih Tuhan lewat pengalaman-pengalaman yang kita bagikan bersama. Kita juga bisa mempraktikkan sikap mengasihi dan mengamalkan perintah-perintah Tuhan kepada sesama dalam komunitas. Ya, dalam persekutuan. Itu maksudnya komunitas. Kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan secara berjemaat. Belajar dan saling mengingatkan atas dasar firman Tuhan yang kita dengar. Nah, walaupun saat ini karena ada program pemerintah untuk melawan virus corona, maka kita akan belajar via YouTube. Kita akan beribadah pun di rumah, tidak berkumpul untuk banyak-banyak orang dulu. Ya, itu untuk sementara. Namun demikian, di dalam komunitas, di dalam ibadah, ada iman yang tumbuh dalam hati kita. Ya, kalau ibadah bersama dalam keluarga, kita menumbuhkan rasa saling berjuang, rasa saling memiliki, dan persekutuan yang indah itu membuat kita makin kuat untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dengan tekun beribadah, kita juga melatih kedisiplinan rohani kita. Ya, itu penting dalam hidup kita. Jadi itu ciri yang kedua. Ciri yang pertama adalah mendengar suara Tuhan, dan ciri yang kedua adalah taat beribadah. Sekarang ciri yang ketiga, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memiliki tujuan ketika menciptakan kita. Tuhan memanggil kita dan memiliki rencana bagi masing-masing kita. Ya, walaupun kita anak-anak, walaupun masih kecil, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Rencana itu pada hakikatnya supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita mendengar kata berkat, biasanya yang terbayang adalah berkat-berkat jasmani. Namun sesungguhnya berkat bukan hanya soal berkat jasmani. Lebih daripada itu, berkat berupa kesehatan. Ya, kita dijauhkan dari ancaman virus corona. Ya, berkat juga berupa keluarga yang harmonis, orang tua, saudara, dan kekuatan dalam hidup. Ada perasaan damai. Ada penjagaan dan perlindungan Tuhan yang kita bisa syukuri setiap hari. Itu merupakan berkat yang sangat besar. Kita juga perlu belajar bahwa keadaan-keadaan yang sulit sekalipun merupakan berkat Tuhan. Supaya kita bertumbuh, supaya kita melihat pertolongan Tuhan. Mengapa? Karena melalui setiap keadaan yang kurang baik, kita diproses. Kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang kuat. Kita belajar untuk sabar, kita belajar untuk rendah hati, kita belajar untuk mengampuni, memaafkan. Jadi semua keadaan yang tidak baik sebenarnya pun itu merupakan berkat. Dengan kita mendapatkan berkat yang sedemikian, Tuhan menghendaki kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau kita membagikan berkat itu bagi orang lain. Tuhan mau kita menjadi pengajar bagi teman-teman, bagi sesama kita, supaya mereka juga mau meneladani apa yang sudah kita alami. Ya, terutama berkat Tuhan. Dengan kita membagikan berkat, mereka ikut diberkati. Dan orang lain akan diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Dengan mengerti bentuk-bentuk berkat yang kita alami dalam hidup kita, kita diharapkan untuk mau menyaksikannya, menyampaikannya bagi orang lain. Tuhan memelihara kita dengan menyediakan kebutuhan jasmani kita, menjaga orang yang kita kasihi, sembuh dari sakit, terlindung dari ancaman virus.
Kita dihibur dan dikuatkan Roh Kudus ketika kita bersusah hati. Semuanya itu dapat kita komunikasikan atau dapat kita bagikan kepada orang lain. Dengan demikian, melalui kesaksian kita, orang lain juga ikut dikuatkan dan mengenal kasih Allah. Lebih jauh lagi, bagi orang yang belum mengenal Tuhan, akhirnya mereka mengenal Tuhan dan mereka memperoleh keselamatan dan memuliakan Tuhan. Demikianlah pembelajaran kita untuk pendidikan agama Kristen. Sekolah dasar kelas 4, pelajari baik-baik dan kita akan bertemu pada pelajaran berikutnya.